Terdengar aneh dan menyeramkan ketika sebuah nama pasar dijuluki dari sosok astral yang cukup familiar di kalangan masyarakat. Fenomena ini nyata terjadi di Pasar Bojongkulur yang letaknya di perbatasan dua kota, tepatnya di kawasan Gunung Putri Bogor, di mana berdiri sejak tahun 1996 dan sudah lama dikenal sebagai pasar hantu terbungkus lantaran bersebelahan dengan pemakaman setempat yang sudah ada jauh sebelum pasar berdiri. Kayak bekas rawa atau gimana, jadi dibangun buat pasar tahun 96. Bahwa di sekitar situ ada penampakan, makanya disebutlah pasar itu pasar pocong. Pemakaman dari saya masih kecil udah ada. Usut punya usut, pasar yang telah mengalami renovasi di tahun 2022 ini dan masih bergaya tradisional dengan 250 kios pertokoan tak hanya diberi julukan karena berdekatan dengan makam saja, melainkan adanya mitos dan cerita mistis akan sosok astral yang kerap hadir di lorong maupun area pasar. Ini semuanya ada 250-an. Iya, ini renovasi yang baru. Kemarin 2022 ya. Paling serem daerah sono sama kalau setahu saya ama di belakang. Ya termasuk kayak Beragam cerita mistis dan mitos seakan sudah menjadi hal yang wajar bagi para pedagang maupun penjaga area kala malam berganti. Dan pasar sepi dikarenakan sebagian toko sudah tutup saat sore hari. Seperti pas kita lagi bantu ngontrol, paling ya bau-bau begitulah, wangi-wangian gitu. Kalau Melati sih pasti ada teman dia setiap malam Jumat. Bak menambah kesan mistis dan angker saat malam menjelang. Tak hanya sosok terbungkus yang kerap menampakkan diri, seolah terdapat misteri lain. Sosok astral menyerupai perempuan dengan kebaya kerap melintas di area pasar bahkan pemakaman. Ya, karena ada yang penampakan wanita terus ada yang tiba-tiba ada bau-bau wangi gitu kan. Lantas apakah penelusuran kami malam ini dapat mengungkap cerita mitos dan mistis yang beredar? Apakah sosok astral yang kerap terlihat memang berasal dari pemakaman? Atau mungkin terdapat cerita lain yang masih menjadi misteri? Kami pun tiba dan siap melakukan penelusuran. Lihat-lihat sekeliling kali ya, ya. Frisda dan juga Kak Aden. Untuk penelusuran kali ini, Tasya agak sedikit berbeda. Kalau misal pemirsa bisa lihat, Tasya dilengkapi sama GoPro di bagian badan. Dan ini, kita punya alat pendeteksi makhluk halus. Tapi lebih tepatnya ke energi mungkin ya, Fris? Ya, IMF. Jadi IMF itu emang fungsinya adalah untuk mendeteksi adanya goib dan adanya suatu energi yang dihasilkan sama makhluk goib. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, langsung kita coba nyalain ya. Oke. Oke, Sudah nyala? sudah nyala. Yuk. Dan langsung aja kita mau ke sebelah mana dari Kak Aden atau Fris? Kayaknya sebelah sana ya, Dea. Ya. Boleh, coba kita. Dan ternyata mungkin pada saat kita melakukan penelusuran itu sekitar jam 12 malam lewat. Ini berbeda dari pasar-pasar yang sebelumnya Tasya kunjungi. Tasya juga masih sering ke pasar tradisional, tapi kali ini nuansanya lebih serem dan gelap. Kalau yang saya tangkap sejauh ini ya, hawanya itu ada hawa panas yang ada di sini. Bukan panas yang ditimbulkan atas pengapnya suasana di sini, tidak, melainkan memang ada suatu makhluk gaib yang identik, bisa kita katakan negatif ya, Visi ya. Iya. Cuma untuk keberadaannya masih kita tebak ya, Kak. Maksudnya Betul. karena ini kan notabene ini rata-rata satu tempat dengan tempat lainnya tuh mirip semua, Kak. Jadi ya kita harus tebak-tebakan di Iya. sini. Betul banget. Kenapa, Kak Den? Kenapa, Fris? Ada sosok di situ? Di sini ada makhluk, tiba-tiba dia mendatangi kita dan dia kayak menunjuk menunjuk sesuatu tempat yang dimana ternyata tempat dia untuk bermukim. Saya mungkin bisa minta untuk kanvas untuk sketsa dia. Oke, ini aku juga tuh tadi agak ke oren-oren gitu loh. Ya. Oke, coba mungkin kita masuk kali ya biar
lebih dapat juga mungkin di alat ini. Agar lebih jelas dalam berkomunikasi, Den Ananda mencoba memvisualkan sosok yang pertama kali kami temui. Mungkin sembari Kananda menggambar, aku sedikit menjelaskan juga. Iya, Fris. Kalau sosok ini itu tadi menarik perhatian kita karena memang pakaian yang dia gunakan itu berbeda dengan pakaian kita, yaitu berkebaya, perempuan, dan benar kata Kananda ini identik dengan sesuatu yang mungkin sering juga menjadi obrolan, topik obrolan untuk orang-orang yang memiliki usaha. Karena sebenarnya sosok ini bukan sosok yang terbungkus, melainkan sosok berkebaya ini merupakan sesuatu seperti pemanis dalam satu usaha. Maksudnya panglaris gitu? Iya, cuma ini berupa gangguannya tidak ekstrim. Karena menurutku kalau gangguan ekstrim itu sampai berupa tumbal dan sebagainya. Kalau ini enggak. Tapi yang dia lakukan adalah kadang dia menimbulkan bau-bau tidak sedap kayak bau yang sekarang kita cium. Oke. Mungkin karena dia tahu kalau kita ini kan bisa membaca dia, jadi dia tidak mungkin menipu. Tapi kalau biasanya dia akan menimbulkan bau-bau tidak sedap di beberapa toko yang memiliki kesamaan dengan toko yang ia isi gitu. Ini nih. Oke. Kayaknya sosoknya juga tahu deh kalau dia tuh udah mulai di sketsa gitu. ya, digambarkan, karena makin lama senyumannya makin lebar. Terus juga sosok ini sepertinya ya menurut aku energinya, secara energi dia cukup kuat, jadi sering menampakkan diri. Aku jamin kalau sosok ini usil. Bahkan kemunculannya bukan hanya malam hari kata Chef. Siang juga sering menampakkan wujudnya? Iya, kadang dia itu seperti seolah-olah pembeli juga di pasar yang datang masuk, tapi pas mungkin penjualnya itu mengikuti, kan kadang kalau ada orang kayak mau nawar gitu pasti aku ikutin kamu dong. Iya. Tapi ini ketika diikutin tiba-tiba hilang, gak ada apa-apa. Penjelasan Frisly memperkuat mitos yang kerap diisukan oleh pedagang-pedagang yang tak sengaja melihat sosok tersebut di area pasar baik siang maupun malam. Nah, kalau misalnya saya nih posisi lihat sosok, saya ngeliat sosok langsung. Cuma sejenisnya itu cewek cantik banget. Cuman pakaiannya 3 rupa. Pertama merah, putih, dan hijau. Ada juga sih satu orang nanya, katanya tukang kelapa juga. Cuman dia ini kan kalau saya kan udah tahu, jadi ya udah nggak usah ngomong lagi gitu. Namun situasi yang tenang seketika mulai berubah kala Den hampir menyelesaikan visual dari sosok berkebaya tersebut. Sosoknya sekarang pindah di belakang Kak Nanda. Kayaknya di sini. Ada di sini. Kayak